Sobat Raden, hari ini kita akan ngobrol santai guys. Kalian pernah denger gak kalimat legendaris satu ini? You have the same amount of horse in the day is beyond. Atau versi motivator-motivator lokalnya, kita punya 24 jam yang sama kalau kita masih miskin dan belum sukses. Tandanya kita masih males manfaatin waktu. Saya cuma mau bilang bahwa kalimat itu dan motivasi itu tentang analogi 24 jam yang sama itu bullshit, man. Di sini gue mau menjelaskan kenapa premis 24 jam yang sama itu cacat logika. Hari ini saya mau bongkar kenapa premis. Kenapa kita nggak perlu merasa di umur 25 tahunan kalau masih gagal menjadi miliarder atau jadi jutawan, orang sukses. Lalu kita cari tahu gimana caranya yang benar buat kita-kita yang dari menengah ke bawah dalam meraih kesuksesan atau meraih mimpi atau di jalannya gitu. Meskipun kalimat ini berasal dari gua yang masih merintis, men. Sekarang perbedaannya gini, secara teknis jam dinding atau jam tangan gua sama dengan jam si anak CEO sukses. 24 jam yang sama, satu hari 24 jam, gak ada yang beda. Nah, gini, tapi si anak CEO sukses atau founder sukses, ketika mereka bangun tidur, mereka nggak perlu bingung hari ini makan apa. Udah disiapin makan. Ketika mereka mau berangkat kerja, udah ada supir pribadi. Ketika macet di jalan atau ada sesuatu hal yang kejebak di perjalanan gitu, masih bisa meeting online, ngerjain Zoom meeting, atau bahkan ngerjain jobdesk pekerjaan di mobil dengan tenang dan santai. Kalau udah nikah, contoh nih, di rumah yang ngurusin anak ada babysitter. Sekarang kita bedakan dengan kita-kita atau dari kaum menengah ke bawah. Itu gimana? Bangun pagi, kita harus mikir dulu nih, hari ini masak apa? Atau beli makan. Yang kedua, berangkat bekerja, kita harus macet-macetan dulu di jalan. Apalagi kalau pekerjaan kita, perusahaan kita itu di kota-kota besar. Kita harus macet-macetan dulu. Belum lagi kalau kita pakai motor, misalkan masih macet, 2 jam bisa PP. Pertanyaannya, kita dengan anak orang kaya itu, berapa persen energi yang kita miliki dari 100% untuk memikirkan strategi ekspansi bisnis ke depannya itu gimana? Dari kaum menengah ke bawah, dari per 100%, analoginya kita cuma punya waktu 2 jam atau 1 jam sehari, karena sisanya kita habisin buat mikirin ini itu, buat bertahan hidup, buat survive. Sedangkan si anak orang kaya, seharian dia bisa mikirin strategi bisnis 100%, ekspansi tenang, strategi teratur. Orang kaya bisa beli waktu orang lain. Berbeda dengan kita yang harus ngerjain semuanya sendiri. Jadi stop membandingkan chapter 1 diri kita sendiri dengan chapter 100 orang lain. Gua suka banget nih analogi game. Ada orang yang baru lahir atau baru login nih. Analogi game kan ini. Ada orang yang baru lahir di mode easy, di mode mudah. Nah, di mode mudah itu contohnya adalah orang-orang, anak-anak yang lahir dengan privilege orang tua yang mumpuni. Jadi, ketika mereka gagal, ketika mereka jatuh, sudah disediakan kasur-kasur yang empuk dan bantal yang sudah berjajar. Berbeda dengan kita. Sedangkan kita baru lahir, dari kita atau dari saya sendiri pribadilah, atau dari kaum menengah ke bawah. Kalau kita baru lahir itu modenya mode extra hard atau modenya apa ya? Mode hell lah. Ketika kita gagal, otomatis kelar, game over. Pesan dari saya, jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Karena level memulai, setiap orang itu berbeda-beda. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu insecure, karena di umur 25 tahun ke bawah belum sukses. Tai guys, sayang gak gue. Kita nggak perlu khawatir, men.
di umur 25 tahun atau 20 tahun masih ada gagal, masih ada belum berhasilnya, masih belum mumpuni, santai aja. Gak perlu terburu-buru. Kalau kita buru-buru, kalau kita buru-buru dari kaum menengah ke bawah buru-buru pengen mencapai tangga sukses, sekali terjatuhnya, kelar. Kenapa gue ngomong seperti ini? Karena gue sudah merasakan sendiri, men. Bukan sudah, tapi sedang merasakan. Sampai sini paham kan? Semoga kalian terhibur atau bahkan bisa mengambil hal yang bermanfaat dari setiap apa yang saya ucapkan. Bila ada kesalahan, saya meminta maaf guys.